Bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Abdillah Fikistiwibowo dari D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi sejak bayi lahir sampai dengan bayi usia 6 bulan tanpa penambahan dan penggantian makanan ataupun minuman lain. Jadi hanya diberi ASI saja ya Bunda, jangan diberi makanan ataupun minuman lain seperti roti, biskuit, madu, bubur, dan lain sebagainya. Tahu nggak sih Bunda, ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi karena ASI mengandung zat antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh bayi. Selain itu, ASI memiliki banyak manfaat. Di antara lain, manfaat untuk bayi yaitu komposisi nutrisi ASI sangat ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan intelektual bayi. Dan manfaat untuk ibu saat menyusu itu akan meningkatkan jalinan kasih sayang dan kenyamanan antara ibu dan bayi. Dan manfaat untuk masyarakat sekitar yaitu dapat menekan biaya rumah tangga, murah dan juga ekonomis. Wow, bermanfaat sekali ya. Lalu apa saja sih komposisi yang terkandung di dalam ASI? Komposisi yang terkandung di dalam ASI terdapat air, karbohidrat, protein, lemak, karnitin, mineral, dan juga vitamin. Konsistensi air pada ASI sesuai dengan sistem pencernaan bayi dibandingkan dengan susu formula yang dapat menyebabkan diare pada bayi. Kemudian karbohidrat dalam ASI mengandung laktosa sebagai sumber energi pada bayi. Kandungan protein dalam ASI relatif lebih tinggi dan komposisinya berbeda dengan susu sapi, sehingga protein dapat bermanfaat untuk perkembangan otak bayi. Kemudian, lemak dalam ASI lebih tinggi dibandingkan susu formula ataupun susu sapi. Kandungan lemak terdapat AA dan DHA yang bermanfaat untuk perkembangan saraf dan retina pada bayi. Selanjutnya karnitin. Karnitin berperan sebagai mendukung produksi energi pada bayi yang dibutuhkan untuk metabolisme. Mineral dalam ASI terkandung kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan otot pada bayi, tulang, transfer jaringan saraf, dan juga pembekuan darah. Selanjutnya adalah vitamin, di mana dalam ASI memiliki kandungan vitamin yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan bayi sampai dengan usia 6 bulan. Tahu nggak sih Bunda, ASI berdasarkan tingkat laktasinya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum merupakan ASI yang keluar saat hari pertama sampai dengan hari keempat. Kolostrum sendiri merupakan cairan kuning yang kental yang mengandung antibodi dan nutrisi yang sangat tinggi. Dan yang kedua adalah ASI transisi, yaitu peralihan dari ASI kolostrum sampai ke ASI matur atau ASI matang yang terjadi pada hari keempat sampai dengan hari ke-10. Dan yang ketiga adalah ASI matur atau ASI matang yang keluar setelah hari ke-10. IMD, apa itu IMD? IMD adalah inisiasi menyusu dini dikarenakan bayi dapat menyusu langsung setelah dilahirkan. IMD memiliki banyak manfaat loh, salah satunya bayi dapat menyerap langsung kolostrum, kemudian memperbanyak produksi ASI pada payudara ibu, selanjutnya meningkatkan hormon oksitosin yang dapat menyebabkan ibu menjadi lebih tenang. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi ASI? Ada makanan. Dengan mengonsumsi makanan yang bernutrisi akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian ada ketenangan pikiran dan jiwa, alat kontrasepsi yang digunakan, perawatan payudara, anatomi payudara, faktor fisiologis, kemudian pola istirahat, dan frekuensi menyusui. Semakin sering menyusui bayi, maka produksi ASI akan semakin meningkat. Jadi, jangan lupa untuk selalu menyusui bayi setiap 3 jam sekali. Apabila bayi tidur, dapat dibangunkan. Dan kemudian disusui ya Bunda. Kemudian bagaimana cara penyimpanan ASI yang baik? ASI dapat bertahan di suhu ruang atau di ruangan terbuka selama 6 sampai dengan 8 jam. ASI yang disimpan di kulkas dapat bertahan selama 2 minggu dan ASI yang disimpan di freezer dapat bertahan selama 3 bulan.
ASI yang baru saja dipompa dan sempat dimasukkan ke dalam kulkas kemudian dihangatkan dapat diberikan kepada bayi terlebih dahulu. Kemudian ASI yang telah dikeluarkan dari kulkas ataupun freezer dapat dihangatkan dengan cara merendam wadah di air hangat sebelum diberikan kepada bayi. Nah, itu tadi Bunda mengenai ASI eksklusif. Bagaimana? Sudah lebih paham kan Bunda? Semoga pembelajaran ini dapat membantu Bunda dan bayi untuk meningkatkan ASI eksklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ASI eksklusif, semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya.